Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya Fridolina Purnawati, NIM 1922511085 kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi proposal saya tentang kontribusi budaya Ngende terhadap solidaritas sosial pada masyarakat Pombali Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba. Yang pertama, latar belakang. Salah satu daerah yang masih menjaga solidaritas budaya lokalnya yaitu Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak warisan leluhur di Kabupaten Manggarai, ada 5 yang sudah ditetapkan menjadi budaya nasional dan 1 menjadi budaya dunia. Kelima warisan leluhur itu adalah tarian caci, penti, lodok, arsitektur rumah gendang atau baruniang, dan kampung adat Wairebo. Terlepas dari kelima bentuk kebudayaan itu, Manggarai Timur masih menyimpan ragam kebudayaan yang belum banyak diketahui oleh orang luar. Salah satunya adalah budaya Ngende. Ngende adalah budaya yang diwariskan secara turun-temurun yang dilakukan oleh keluarga anak wina atau saudari perempuan bersilaturahmi ke anak rona atau saudara laki-laki dengan maksud atau tujuan tertentu. Lazimnya, pada budaya Ngende, anak wina membawa seekor ayam jantan besar untuk diberikan kepada anak rona. Hal itu wajib dilakukan pada budaya tersebut. Sampai hari ini, budaya Ngende masih dijumpai pada masyarakat adat Manggarai Timur yang masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya Ngende dapat dijumpai pada masyarakat Pombali Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Tentu, ada alasan khusus bagi mereka atau anak wina yang pergi Ngende meminta berkat, restu, dan dukungan dari keluarga, anak rona, atau saudara laki-laki. Terlepas dari segala persoalan hidup, baik krisis ekonomi, bencana alam, hingga masalah keturunan. Karena itu, sebagai masyarakat Desa Golomeni percaya bahwa Ngende merupakan salah satu jalan keluarnya. Realitas ini muncul pada kehidupan masyarakat Pombali Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba. Berbagai macam masalah kesejahteraan seperti mahalnya biaya pendidikan, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, sampai dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan gambaran dari kebutuhan masyarakat Desa Golomeni. Hal ini muncul sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang jauh dari kondisi berkecukupan berbanding terbaik dengan tuntutan kehidupan hidup. Masalah lain yaitu masih banyak keluarga yang belum mendapat bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah dengan jumlah KK Desa Golomeni yaitu 619 jiwa. Dari data Desa Golomeni menunjukkan bahwa masyarakat tidak menerima bantuan langsung tunai sebanyak 20 orang dengan program Keluarga Harapan atau PKH. Atas dasar berbagai masalah dan hambatan yang muncul di dalam implementasi solidaritas sosial yang dilaksanakan selama ini, memaksa masyarakat Pombali harus keluar dari berbagai persoalan yang menghampiri hidup mereka selama ini. Ngende menjadi pilihan yang dapat dikaji sejauh ini efektivitasnya dalam memenuhi kehidupan masyarakat. Walaupun sudah ada kebijakan yang diperoleh dari pemerintah seperti program bantuan langsung atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH, akan tetapi masyarakat yang ada di Desa Golomeni masih memegang teguh terhadap kebudayaan Ngende karena budaya itu sudah dianggap sangat penting oleh masyarakat dan tidak bisa terlepas dan dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Pombali. Penulis tertarik untuk melihat lebih jelas tentang kontribusi budaya Ngende terhadap solidaritas sosial. Melalui ini, penulis tertarik untuk dapat mengetahui sistem dan bentuk kerja masyarakat dengan alasan yang tidak pernah akan merubah kebudayaan Ngende walaupun sudah ada sistem bantuan langsung atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Orang Manggarai masih lebih memilih budaya Ngende karena budaya ini merupakan modal sosial dan untuk mensejahterakan dirinya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kontribusi budaya Ngende terhadap solidaritas sosial pada masyarakat Pombali Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba. Yang kedua, rumusan masalah.
Yang pertama, apa itu budaya ngende? Yang kedua, bagaimana kontribusi budaya ngende terhadap solidaritas sosial masyarakat Pongbali Desa Golomending? Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu budaya ngende. Yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi budaya ngende terhadap solidaritas sosial masyarakat Pongbali Desa Golomending. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu sosiologi ialah sosiologi budaya. Yang kedua sebagai bahan bacaan dan rujukan akademis bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Yang kelima, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi dua. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kontribusi budaya ngende terhadap solidaritas sosial. Yang kedua, memberikan dorongan kepada seluruh elemen masyarakat agar selalu menjaga dan merawat setiap warisan budaya dan nilai-nilainya. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, penjelasan konsep. Pengertian kontribusi. Kata kontribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu contribute atau contribution, yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan, dan maupun sumbangan. Maka dapat dikatakan bahwa kontribusi bisa berupa materi atau tindakan, di mana hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Sedangkan sebagai tindakan yang berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Menurut Tegurito tahun 2000, pengertian kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya mengatasi kerugian atau membantu mengatasi kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam membantu masyarakat yang terkena bencana. Secara umum, definisi kontribusi adalah suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Yang kedua, pengertian budaya. Menurut Kunjaraningrat tahun 1980, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budaya yang berarti daya dan budi yang merupakan cipta karsa dan rasa. Kunjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan seperti hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya sendiri dan diperoleh dengan sengaja. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Menurut konsep B. Malinowski dalam Sukanto, kebudayaan di dunia mempunyai 7 unsur universal, yaitu yang pertama bahasa, lisan maupun tertulis, 2 sistem pengetahuan, 3 sosial organisasi, 4 sistem peralatan hidup dan teknologi, 5 sistem mata pencarian hidup, 6 religi, dan yang ketujuh adalah kesenian. Walaupun dalam setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan yang lain, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku bagi semua kebudayaan dimanapun berada. Yang pertama, kebudayaan terwujud lebih perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu lahirnya dari suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang berikut pengertian ngende. Ngende merupakan warisan budaya yang mengandung makna persaudaraan bagi masyarakat Manggarai. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun yang dilakukan keluarga anak wina atau saudari perempuan dan anak rona atau saudari laki-laki, di mana anak wina atau saudari perempuan bersilaturahmi ke anak rona atau saudara laki-laki dengan maksud atau tujuan tertentu. Ngende menurut Verheyen tahun 1991, orang Manggarai gemar berkumpul dan mereka suka bergotong royong.
Berkumpul dan bergotong royong adalah hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari kehidupan orang Manggarai, merujuk pada budaya Ngende dalam konteks sosial budaya Manggarai Timur, khususnya masyarakat Pongbali Desa Golomeni disebut anak Rona, berasal dari keturunan saudara pria atau yang disebut Ataone. Sedangkan anak Wina berasal dari keturunan saudari perempuan atau biasa disebut dengan Atapean. Anak Wina anak Rona muncul karena adanya hubungan perkawinan, di mana pihak pria disebut anak Rona dan pihak perempuan disebut anak Wina. Kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun ini menjadikan budaya Ngende sebagai salah satu budaya dalam interaksi sosial yang tidak bisa lepas dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat Pongbali Desa Golomeni sebagai suatu jaminan sosial berbasis kearifan lokal untuk mencapai kesejahteraan, di mana saudara pria harus ikut bertanggung jawab secara moral atas kehidupan saudari perempuan. Yang berikut, solidaritas sosial. Solidaritas sosial berasal dari dua suku kata. Pertama, kata solidaritas, dan yang kedua adalah sosial. Arti kata solidaritas merupakan ungkapan perasaan yang keluar dari dalam diri seorang, sementara sosial merupakan sekumpulan, baik itu berupa interaksi atau tatanan kemasyarakatan, sehingga jika dua suku kata tersebut dirangkai akan menghasilkan suatu makna. Dalam perjalanan perkembangan masyarakat, ada fase masyarakat awal yang lebih dikenal dengan konsep primitif, dan atas fase masyarakat primitif ini lebih diistilahkan dengan solidaritas sosial mekanik. Sementara cerita untuk masyarakat yang maju dengan nama solidaritas organik dicetuskan oleh Surjono Sukanto. Sebuah tanda yang menindaklanjuti bahwa suatu masyarakat masih tergolong primitif adalah belum kompleksnya pembagian kerja yang terdapat di dalam masyarakat. Yang berikut pengertian masyarakat. Seorang filsuf barat yang pertama kali menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato, seorang filsuf Romawi. Sebelum Plato bermaksud untuk merumuskan teori tentang negara yang bercita-cita yang organisasinya didasarkan pada pengamatan krisis terhadap sistem-sistem sosial pada zamannya. Objek sosiologi masyarakat adalah yang dilihat dari sudut pandang hubungan antara manusia dengan proses yang ditimbul dari hubungan manusia dan masyarakat. Beberapa orang sarjana telah mencoba memberikan definisi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dan batas-batas tertentu. 2. Menurut Profesor Dr. Andus Kuncharaningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terkait oleh suatu rasa solidaritas bersama. Yang ketiga, menurut M.J. Herskovits, masyarakat adalah sekelompok individu yang dikoordinasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu. Yang keberikut, menurut Profesor Dr. Andus Kuncharaningrat 1960, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berkesinambungan dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Yang berikut landasan teori. Sesuai dengan penelitian ini, untuk menganalisis informasi yang ada di lapangan, penulis menggunakan teori pembagian kerja dengan solidaritas sosial dari Emil Durkheim. Pemikiran Emil Durkheim mengenai perubahan sosial memiliki kesamaan dengan pemikiran Khaldun dan Comte. Keduanya memutuskan pada aspek solidaritas sosial serta proses evaluasi sosial sebagaimana dijelaskan Comte. Pemikiran Durkheim didasari pada gejala sosial yang terdapat pada masyarakat revolusi industri Inggris. Ia mengamati perubahan dari masyarakat primitif atau tradisional menuju masyarakat industri. Durkheim mengamati bahwa peningkatan sistem pembagian kerja tersebut berimplikasi pada perubahan tipe solidaritas sosialnya. Ia menjadi dua tipe solidaritas yang dikatakan dengan sistem pembagian kerja yang rendah akan menghasilkan tipe solidaritas mekanik, sedangkan pada masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks akan menghasilkan tipe solidaritas organik. Kedua tipe solidaritas ini memiliki beberapa ciri sebagaimana dijelaskan Durkheim. Pertama, anggota masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah atau solidaritas mekanik masih terkait satu sama lain atas dasar kesamaan emosional dan kepercayaan serta adanya komitmen moral.
Perbedaan adalah suatu yang harus dihindari pada masyarakat dengan titik pembagian kerja yang tinggi atau solidaritas organik, sangat memungkinkan terjadinya perbedaan dan masyarakat disatukan oleh saling ketergantungan fungsional. Yang berikut, teori jaminan sosial. Sesuai dengan penelitian ini, untuk menganalisis informasi yang ada di lapangan, penulis menggunakan teori modal sosial Iman Supomo yang merumuskan bahwa jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima dari pihak buruh dalam hal yang buruk di luar kesalahannya. Dalam ketentuan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Artinya, jaminan sosial tersebut tidak hanya terbatas pada para pekerja yang bekerja secara formal di perusahaan, tetapi juga mencakup pekerja di luar kerja atau pekerja yang bekerja di sektor informal di perusahaan, tetapi juga mencakup pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja yang bekerja di sektor informal. Yang berikut kerangka berpikir. Pada dasarnya, kerangka berpikir merupakan gambaran secara umum yang menunjukkan hubungan dengan apa yang kita teliti. Dengan adanya kerangka berpikir, maka akan mempermudah upaya pemahaman terhadap konsep-konsep yang diteliti. Untuk memperjelas kaitan antara berbagai aspek penelitian dan mendeskripsikan kerangka berpikir yang dilihat sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, kebudayaan lokal, mata pencarian hidup pada tantangan zaman dan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, budaya ngende, teori pembagian kerja dan teori jaminan sosial. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Pongbali, Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Alasan memilih lokasi penelitian ingin mengetahui pandangan masyarakat Pongbali tentang kontribusi budaya ngende terhadap solidaritas sosial. Yang ketiga, sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dari hasil wawancara. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data hasil wawancara dimaksud baik berkaitan dengan perihal kontribusi budaya ngende terhadap solidaritas sosial maupun berkaitan dengan berbagai bentuk solidaritas sosial serta aspek budaya lainnya. Yang berikut informan penelitian. Subjek penelitian adalah kontribusi budaya ngende terhadap solidaritas sosial pada masyarakat Pongbali. Dalam penelitian yang menjadi informan adalah 1. Masyarakat Pongbali Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Yang kedua, teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah